Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Poco Meteor Garden, Poco F-se, Poco F4. Ini bisa jadi pilihan banget nih buat kamu yang lagi cari HP flagship tapi duitnya baru ngumpul setengahnya aja. Karena ini flagship killer dari Poco. Ya, tapi ini beneran berasa flagship sih di hati. Lihat aja nih layarnya, udah kelas mewah banget loh. Tampilan layarnya udah pakai kamera selfie punch hole di tengah yang ukurannya kecil, dan tepian layarnya juga kalau kamu lihat tipis banget, udah kayak flagship kan. Dan kualitas layarnya juga udah nggak main-main. Layar 6,67 inch-nya ini udah pakai panel E4 AMOLED yang udah DCI P3 100%. Jadi warnanya tuh akurat banget. Kalau dilihat dari berbagai sisi, jelas dan detail. Dan di bawah cahaya matahari langsung juga tetap terang ya, tetap nyaman banget buat penggunaan. Ini asli cakep dan mewah kualitas layarnya. Mau pas lagi main game atau sekedar scrolling sosial media, ini udah smooth banget karena emang udah 120 Hz ya. Buat dipakai nonton video, nonton drama Korea juga asik banget karena selain layarnya ini udah kelas mewah, suaranya juga udah berasa wah karena diperkuat teknologi Dolby Atmos. Dan juga udah punya dual speaker dengan speaker utama di sisi bawah dan speaker kedua di sisi atas HP. Ini suaranya kuat, stereo, dan cukup berasa bassnya. Untuk desain bodi HP ini juga kelas mewah dengan bodi ramping. Permukaan bodi kacanya di finishing frosted glass ngedoff gitu, jadinya berasa lembut dan mewah banget di tangan. Dan katanya sih ini kacanya udah Gorilla Glass 5 ya, jadinya bakalan awet mulusnya. Dan tampilan kameranya itu loh, cuma triple kamera tapi disusun gini, jadinya tuh ngasih kesan kamera bagus banget dan nambah kesan mewahnya. Suka banget sih saya sama desain dan kualitas bodinya. Ini tuh berasa mewah banget loh di genggaman. Dan yang paling penting dari HP flagship killer tentu aja performanya. Dan Poco F4 ini punya performa ngebut udah kayak HP flagship. Ya, walaupun Poco F4 masih pakai prosesor yang sama dengan pendahulunya Poco F3. Ya, tentunya udah pasti lebih dioptimasi maksimal ya di HP ini. Dan waktu saya cobain ya, jalanin tes AnTuTu benchmark 6 kali berturut-turut, hasilnya selalu stabil di atas 630 ribuan. Dengan suhu stabil di kisaran 40-43 derajat Celcius. Untuk diketahui ya, setiap tes itu butuh waktu 10-11 menit. Ini artinya lebih dari 1 jam udah disiksa. Tapi tetap stabil dan nggak kepanasan, nggak overheat. Mungkin karena Poco F4 ini udah pakai sistem pendingin liquid cooling 2.0 kali ya. Dan pastinya HP ini tuh selalu gercep, ngebut, stabil saat penggunaan multitasking harian ataupun saat dipakai buat main game. Dan kalau dipakai buat main game Mobile Legends, ini HP tuh udah berasa terlalu overkill. Soalnya waktu main game ini udah bisa pakai settingan grafis ultra, frame rate-nya juga udah ultra. Terus settingan dipasang rata kanan semua, hasilnya tetap lancar banget buat main. Dan saat main sesekali dicek, frame rate layarnya tuh stabil di atas 110 fps. Mantep banget ya. Saya aja sih mainnya yang nggak mantep. Terus kalau dipakai main game seberat COD Mobile, HP ini juga udah enak banget. HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mentok kanan di very high dan frame rate max. Dengan settingan grafis maksimal gini, HP ini tuh udah lancar banget, nggak ada yang namanya nge-lag. Asik banget beneran buat terus main. Biasanya kalau main Genshin Impact tuh saya settingan di default aja. Kali ini Poco F4 berani saya mainin dengan settingan grafis maksimal, mentok di very high. Dan main game ini beneran lancar loh, mulus banget, nggak berasa tuh yang namanya drop frame sama sekali. Asik banget nih buat terus main, ngikutin jalan cerita gamenya. Ya pokoknya kalau kamu cari HP gaming kenceng, layar bening, dan suara nendang, nggak salah pilih ini. Dan daya tahan baterainya ini juga udah termasuk awet loh untuk HP yang punya performa ngebut. Karena waktu saya tes ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, baterainya yang termasuk kecil kapasitasnya di bawah rata-rata HP zaman now, cuma 4500 mAh aja. Dipakai buat main game berat COD Mobile dengan settingan grafis maksimal, selama sejam baterainya habis 22%. Padahal kalau cuma dipakai buat nonton YouTube sejam, baterainya habis cuma 6% aja. Jadi kalau dalam satu hari kamu pakai buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya tuh masih cukup banyak ya untuk HP ini bisa bertahan sampai kamu sebelum tidur di malam hari. Dan kalau seandainya udah habis sore-sore karena keenakan main game juga ngecharge-nya ini udah super cepat. Lebih cepat daripada nunggu angkot yang datangnya nggak pasti. Dengan charger bawaan yang udah 67 watt, HP ini tuh kalau di charge 30 menit udah ngisi 76% dan cuma butuh waktu sekitar 45 menit aja untuk selesai 100%. Ini dalam kondisi HP nyala ya. Kalau HP mati pasti lebih cepat lagi.
Smartphone yang punya storage 256GB ini sayangnya nggak bisa diekspansi lagi pakai microSD karena slot kartunya cuma dual SIM aja. Dan kalau kamu lihat ya, slot kartunya ini udah ada seal karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk, jadinya aman kalau saat lagi hujan-hujanan. Dan untuk penggunaan harian juga udah nyaman banget karena sensor-sensor HP ini tuh lengkap banget. Kayak mau cek saldo e-money gini udah bisa, gampang dan cepet banget. Sekali tempel langsung kebaca, responsif banget NFC-nya. Kalau pengaturan kecerahan layar otomatis udah responsif juga karena sensor cahayanya bagus dan giroskopnya juga udah asik dan berasa real time kalau buat main game. Buat dipakai navigasi jadi GPS pakai Google Map ya, ini juga udah enak karena GPS-nya akurat dan udah bisa kompas juga jadinya kita tahu arah dan baterainya lebih awet kalau pakai tema gelap buat maps-nya. Soalnya ini layarnya AMOLED. Untuk HP kelas harga 5 jutaan, sensor sidik jarinya belum di layar. Masih di sisi samping jadi satu sama tombol power kayak gini. Ya, tapi saya lebih suka kayak gini karena lokasinya tuh lebih mudah dijangkau, lebih natural, terus juga performanya cepet, lebih nyaman kayak gini daripada di layar. Fitur-fiturnya juga komplit karena HP ini tuh nggak pakai Android stock ya. Fitur asiknya banyak banget karena Poco F4 ini pakai MIUI 13 buatan Xiaomi yang udah berbasis Android 12. Dimana untuk software update, pastinya rajin. Tampilan UI-nya cukup kece dan asik kalau menurut saya. Selama saya pakai berasa smooth dan lancar. Dan kalau mau ganti suasana bisa banget. Masuk ke theme store bawaan aja. Pilihan temanya banyak banget, pilihan wallpaper keren juga banyak. Dan kalau mau sekedar ganti font tulisan juga pilihannya berlimpah. Tinggal pilih-pilih aja, nggak perlu harus bayar karena banyak banget pilihan yang gratisannya. Bagus-bagus lagi. Sayang aja HP ini udah nggak nyediain FM radio, jadinya kalau mau dengerin stasiun radio kesayangan, mesti install aplikasi radio online dulu. Ya tapi emang sekarang zamannya streaming ya, jadinya nggak masalah sih. Kan harga paket internet juga udah berasa irit. Karena HP ini udah pakai layar AMOLED, jadinya bisa punya fitur always on display yang bisa nampilin jam, tanggal, baterai, dan notifikasi aplikasi di layar gini pada saat HP lagi standby. Kalau ada notif aplikasi masuk juga bisa diatur supaya di layar ada animasi kerennya kayak gini. Kalau mau pindah-pindah aplikasi yang penting dan sering dipakai juga asik karena ada fitur sidebar yang sayangnya nggak ada shortcut fitur screen recording di sini. Kalau mau akses screen recording, kita harus swipe notifikasi bar kanan ke bawah. Habis itu di swipe deh ke halaman berikutnya. Ada juga fitur second space. Untuk kamu bisa install aplikasi, simpen foto atau video yang rahasia yang nggak boleh orang tahu. Ini dosa aib bisa aman nih di secondary space. Nggak ada yang tahu. Kalau mau gandain aplikasi juga udah bisa banget, paling jago malah. Karena nggak cuma aplikasi sosial media dan aplikasi chatting aja yang bisa digandain. Sampai aplikasi gaming juga bisa double di HP ini. Sayang aja sih belum bisa gandain uang. Dan ada banyak lagi fitur asik lainnya tapi saya nggak bahas ya, karena sekarang mau bahas bagian kameranya. Buat foto-foto. Ya kalau buat selfie-selfie sih dicetak di ukuran besar udah bisa banget ya. Karena kamera selfie-nya udah 20 megapiksel, tapi belum punya LED flash buat selfie di kondisi gelap. Untuk hasil foto-foto selfie-nya udah kelas mewah. Hasil foto-foto selfie-nya udah berasa kelas flagship yang cakep, mantep, bening, detail, dan bagus tone warnanya. Kalau selfie membelakangi cahaya juga baik objeknya maupun background-nya masih dapat detailnya dengan baik. Untuk selfie potretnya juga udah cukup rapi hasil potongan blurnya. Biarpun background-nya rumit, udah jarang banget loh yang namanya salah blur. Jadinya hasil foto selfie potretnya tuh berasa lebih asik, berasa lebih dramatis. Dan kalau ngomongin fotografi ya, HP ini tuh cuma ngasih kamera 3, tapi tiga-tiganya udah bisa moto-moto, nggak ada yang PHP. Kamera utamanya 64 megapiksel dengan aperture f1.8 dan udah ada stabilisasi optik. Kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut 119 derajat dan kamera makro yang cuma 2 megapiksel dan belum autofocus. Sayang banget sih, kamera makronya dedicated fixed focus gini. Coba aja jadi satu sama kamera ultrawide terus udah bisa autofocus. Kan jadi mantep, nggak ribet kalau mau foto-foto makro. Iya nggak? Tapi emang sih, hasil foto-foto kamera utamanya tuh udah berasa nggak ada obat. Tetap tajam nggak ngeblur walaupun tangan agak bergetar saat ambil foto. Tone warnanya juga cakep, berasa natural. Pokoknya udah bisa banget deh kalau mau buat foto bagus di Instagram. Dan untuk kamera ultrawide-nya juga punya tangkapan yang keren dengan distorsi lensa yang minim karena udah terkoreksi secara AI, Artificial Intelligence. Dynamic range-nya juga luas, jadinya bagian langit tuh kelihatan lebih detail dan dramatis. Untuk hasil mode makronya aja sih yang berasa kayak HP-HP kelas 2 jutaan. Mesti di kondisi cahaya cukup dan jarak kamera objek foto harus pas biar hasilnya lumayan bagus.
Kalau untuk foto-foto mode portraitnya ini udah kece keren kayak gini. Dan untuk fokusnya juga bisa diubah di hasil foto, after focus kalian namanya. Untuk foto di malam hari pakai mode malam hasilnya kayak gini. Untuk detail udah lumayan banget, sampai bintang di langit aja masih kelihatan. Ya walaupun tetap yang namanya noise masih ada. Ya kalau untuk foto-foto, Poco F4 ini tuh udah bagus di kelas harga setara. Cuma kamera makronya aja yang berasa kurang banget. Tapi emang ini HP bukan HP jagoan kamera. Kalau hasil perekaman videonya sendiri, HP ini tuh udah berasa tenang, berasa stabil, nggak lagi berguncang. Nggak berasa labil karena udah ada stabilisasi optik untuk kamera utamanya. Gini rekaman videonya. Dan ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera depan, kamera selfie, kualitasnya kayak gini. Ini dipegang aja, dibawa sambil jalan ya. Udah cukup stabil walaupun masih agak getar-getar dikit. Dan kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, yuk kita coba. Oke, ini kamera belakangnya kita rekam menggunakan ultra steady aktif ya. Tuh kualitasnya kayak gini, dipakai buat jalan, dipegang satu tangan aja. Sekarang kita cobain kalau misalkan dia pakai 4K kayak gimana ya. Karena ini kan udah OIS, jadinya kita cobain. Kalau pakai 4K dia stabil juga nggak? Nah ini dia rekaman video 4K 30 fps. Untuk ultra steady-nya nggak bisa diaktifin ya karena dia 4K. Kamu bisa lihat dia masih stabil banget karena ini pakai stabilisasi optik, jadinya cakep banget. Nah kalau untuk fokusnya kayak gimana tuh kamu bisa lihat ya. Fokusnya, detailnya, wih 4K loh ini. Nah ini dia kamera makro ya, kita coba buat ngerekam kamera makronya buat perekaman video. Bisa rekam video loh kamera makro. Ya cuma gitu, namanya kamera makro harus deket-deket, kalau nggak deket dia blur, jelek. Gimana? Untuk kelas harga 5 jutaan, Poco F4 ini udah menarik banget kan? Kalau menurut kamu sendiri, apa yang kurang dari Poco F4 ini dan apa yang dahsyat? Boleh banget komentar. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang banget sih, udah cakep ganteng tapi kotor sidik jari gini, gampang nempel, pasti sering-sering dielap. Atau enggak pakai encasing aja biar awet bersihnya.